Bismillahirrahmanirrahim. Ikhbaruhu sallallahu alaihi wasallam lima yusibu Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, pemberitahuan bagi dan Nabi kepada Sayyidina Utsman tentang musibah yang akan menimpa beliau. An-Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala tawadda'tu qala An-Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala tawadda'tu di baiti. Sudah deh. Belum, kita baca sedikit. Summa kharajtu faqultu la akunanna al-yawma ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faji'tul masjidah. Jadi daripada Abu Musa, hadis sudah kita riwayatkan malam kemarin. Jadi katakanlah setelah aku mengambil air wudu di rumah, usahakan sebelum datang ke aula kita sudah berwudu, atau paling tidak sebelum kita datang ke masjid kita sudah dalam keadaan berwudu, supaya langkah-langkah kita akan dihitung. Oke, jadi kalau pada saat di rumah dia selama tidak ada air, maka dengan kita berwudu di masjid. Jadi dengan berwudu di rumah kemudian baru keluar. Mungkin di antara daripada yang ingin kita kaitkan kembali, yang walaupun sudah pernah kita sebutkan sebelumnya, Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pada saat akan perselisihan dengan baginda Nabi, riwayat yang kedua, pada saat sedang duduk bersama dengan baginda Nabi, terus tiba-tiba meluncur hilang. Sekelip mata memandang, ternyata dengan Sayyidina Abu Hurairah tidak ada di tempat. Tak lama kemudian baru beliau datang. Tapi kita tanyakan kemana saja? Kemana saja? Jadi kata Sayyidina Abu Hurairah, tadi saya dalam keadaan junub, maka saya pun pulang secepatnya mandi, kemudian setelah itu baru duduk kembali menghadap Rasulullah SAW. Ini kejadian yang kedua. Kejadian yang pertama pada masa akan selisihan terus dengan beliau menyimpang mandi. Setelah itu Nabi kita tanyakan kemana saja, jawabannya sama, dimana dengan kesensitifan dan dugaan dan anggapan daripada Sayyidina Abu Hurairah, tidak layak dan tidak patut dengan aku duduk dengan baginda Nabi atau menyalamin bersalaman dengan beliau di waktu dalam keadaan tidak bersih. Padahal pasti dan pasti telapak tangan beliau itu bersih. Bersalaman bukan dengan kaki, bersalaman bukan dengan belakang, bersalaman itu dengan tangan. Tapi ternyata cuma hanya menempelkan tangan saja. Merasa bersalah betul kalau pada saat aku bersalaman dengan baginda pada waktu aku dalam keadaan junub. Itu peradaban daripada para sahabat. Jadi kalau seandainya tadi kita katakan adab-adab kita dengan ibu dan juga dengan kita dan juga dengan sesama kita, itu ternyata qudwatuna. Yang pertama itu adalah para sahabat Nabi, bahkan yang mendidik mereka dengan peradaban tinggi seperti itu adalah Sayyiduna Rasulullah SAW. Sebagaimana disebutkan tadi, rumah kita sebutkan di situ, idza jalasa kana la yuqaddimu rijlan an rijlin. Apabila Nabi kita duduk, Nabi kita tidak pernah mengedepankan kaki daripada kaki, sehingga siapapun yang duduk di hadapan Rasulullah SAW itu memang betul-betul merasa dihormati, betul-betul merasa dimuliakan. Kenapa? Sebab Nabi kita dengan peradaban yang cukup ideal, yang cukup tinggi sekali, sampai kata kepada orang yang baru masuk Islam pun, kepada seorang Badawi akan mendapatkan tumpahan perhatian dan penghormatan yang sama sebagaimana dengan kibarus sahabat. Jadi dengan beliau itu dengan cerita yang ada kaitannya dengan berbicara yang kita bicarakan sebelum tadi, itu tentang Sayyidina Rasulullah SAW yang tidak mengedepankan kaki dengan kaki, Sayyidina Abu Hurairah yang tidak menyalami bagi Nabi di waktu dalam keadaan junub, Sayyidina Utsman yang tidak pernah menyentuhkan telapak tangan kanan beliau kepada kekemaluan setelah berjabatan tangan dengan Sayyidina Rasulullah SAW. Yang saya ceritakan kemarin juga, Nabi kita dikasih tunggangan tapi ternyata Nabi kita tidak menunggangnya, padahal jarak ukuran untuk mengantar jenazah ke liang kubur itu cukup lumayan jauh, tapi pada waktu pulangnya Nabi kita bekerja. Setelah ditanya kenapa Nabi kita tidak mau bertunggangan, kenapa tidak mengendai tunggangan yang diberikan, Nabi kita bersabda, tidak layak aku dengan tungganganku sedangkan para mereka berjalan kaki menghantarkannya. Itu yang namanya hormat dan ta'zim. Tapi kita tidaklah menuntut sampai kepada tahap santri seperti Madura, kendaraan
susah lah sedikit, nanti lambat kita makan kalau begini. Kita kan mau makan cepat nih, jadi kalau santri hampir nampan itu terus menjadikan dengan cara seperti itu. Nanti kalau pergi ke Madura, maka ada santri yang di jalan macam ini di depan kita. Jadi kalau dia kembali, dia tidak membelakangi punggungnya nih atau dubur loh, kalau dengan bahasa sini pantatnya tidak bakalan dia kebelakangkan kepada kita. Begini dia mundur. Kita tidak mewajibkan seperti itu, tapi adalah hormat kita. Nah, jadi paling tidak hormat kita kepada thalabatul ilm. Ini bermula daripada kiainya dulu. Kalau kiainya sudah tidak hormat dengan orang lain, kaki dihujurkan saja. Memang rasanya saya ini bukan antum, saya ini bukan gajah, dan juga ada rasa letih. Nyaman juga kalau kita ambil mengaji sampai dihujurkan kaki kita begitu. Aman, tapi mana mujahadah? Uzur itu cerita lain, sakit itu cerita lain. Kita yang tidak ada uzur, memang rasa penat kalau kita dulu sampai 2-3 jam. Tapi mujahadah daripada mereka dalam rangka untuk memuliakan ilmu, tetap saja mereka duduk istirahat. Tapi kalau duduk bersila pun tutup kaki kita, jangan sampai menjadi cermin kepada orang lain. Kita kalau kita sakit, kita tentang dari kita itu jadi cermin kepada seseorang. Itu diantara daripada peradaban tinggi yang Nabi kita kongsikan dan juga jalan diajarkan kepada para sahabat. Jadi bukan hanya sekedar menghadiri, tapi juga dengan kita ada sedikit mujahadah melawan mata, mujahadah untuk kita menjaga adab. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata dengan baginda Nabi tidak ada di Mesir, dan saya tanyakan, kata mereka Nabi kita pergi keluar menuju Bir Aris. Saya pun langsung mengarah ke sana. Wa bahwa mencari pintunya daripada pelapakon apa maka terindah babiha hatta zanantu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qada hajatahu wa jalas. Maka aku pun berada atau duduk di depan pintunya sehingga saya beranggapan Nabi kita sudah menunaikan hajat beliau dan juga sudah duduk, sebab khawatir Nabi kita pergi ke sana mungkin menunaikan hajat. Qala fajituhu fasalantu alaihi assalamualaikum waalaikumsalam wa idza huwa qad jalasa ala qubi bi aris tatawassatahu, duduk di tengah-tengah. Sumadana, kemudian Nabi kita menggulungkan kedua belah kaki beliau di dalam sumur arish. Wakasafa, dan menyingkap ansafaihi, dan Nabi kita menyingkap kedua betis beliau. Farajat minal babi fakultu, setelah saya pastikan Nabi kita ada di dalam dan duduk santai, maka aku pun mewajibkan diriku untuk menjadi hadap, penjaga pintu. Kultu binasi lakunanna bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yaum qala qalam ansyaf, tak lama kemudian anda kalbaba, ada orang ketuk pintu. Fakul Tuman, siapa Sufyan? Qala Abu Bakrin. Begitu kalau waktu ditanya, siapa Sufyan? Abu Bakrin, siapa Sufyan? Abu Bakar, siapa Sufyan? Faruk, siapa Sufyan? Abdul Salam. Jangan siapa Sufyan, ulun. Ulun itu semua orang Banjar bilang ulun. Siapa Sufyan? Guru Qasim dia. Kenal kita dengan Guru Qasim. Abdul Karim, kenal kita dengan Abdul Karim. Jangan ulun. Qala Abu Bakr, qultu ala risik, tunggu sebentar. Ala mahlak, kata Mesir, ala mahlak. Faqad dhahabtu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya pun pergi memberitahukan kepada baginda, faqultu ya Nabi Allah anta Abu Bakrin yastazin. Nabi kita kata izinkan dia masuk dan sampaikan berita surga kepadanya. Qala fa kharajtu musli'an hatta qultu li Abi Bakrin, musri' lagi. Kenapa? Sebab suatu yang menyenangkan kawan. Maknanya tidak ada sedikit pun, tidak menyimpan rasa benci dendam sedikit pun kepada sesiapa saja. Masya Allah, tabarakallah. Musli'an, kenapa? Yang menggembirakan Sayyidina Abu Bakar pasti dan pasti juga menggembirakan aku. Siapa yang tidak merasa gembira ketika mendapatkan berita seperti itu? Maka dengan beliau tidak mau melambat-lambatkan. Ini kadang-kadang kita kerjain dengan kita tadi itu, urusan kelamarannya sudah selesai dan alhamdulillah ditampani, kata orang banyak diterima, tapi kita kerja kita lambat-lambatkan dulu. Kalau pada kerja datang ke kita pura-pura enggak lihat, kita terus ngobrol dengan siapa, makan ngobrol dengan siapakah. Pada waktu di SMS kita lihat dia yang lagi, kita tutup handphone kita, enggak dilayan. Nah, itu kan kalau pada saat dia mendengar berita lamarannya diterima, senang enggak dia? Nah, yang menyenangkan dia tadi itu kita sampaikan secepatnya.
Tapi kalau untuk berita yang tidak bagus kita tangguh-tangguhkan. Jadi kita alihkanlah kebijakan kita supaya dengan orang tadi itu bisa mempersiapkan diri untuk menerima berita duka. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan saya secepatnya menyampaikan berita gembira tadi itu kepada Sayyidina Abi Bakr. Qul, silakan masuk. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiruka bil jannah. Qala fadakhala hatta jalasa ila jambi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qufil bi'ri al-yamini bil quf, maksudnya lingkaran di sebelah kanan beliau. Wadalla, karena Nabi kita menguntaikan tangan, kaki beliau juga singkat, kedua belah betis perut dan beliau menguntaikan kaki beliau ke sumur, ke telaga. Qala kama sana'an Nabi sallallahu alaihi wasallam summa raja'tu wa qad kuntu taraktu akhi yatawadda. Jadi kata Abu Musa, pada saat saya pergi tadi itu saudara saya tinggalkan di waktu sedang mengambil air wudu. Waqad kana qala li ana ala asarik, dia berkata kepada saya akan menyusul. Saya akan menyusul kamu. Jadi kata saudara saya anak al-asarik, faqultu iyudillah bi fulanin khairan ya'ti bihi. Kalau Allah ingin memberikan kebaikan kepada saudaraku itu, niscayalah dia akan datang ke sini. Allah akan hadirkan dia kemari. Qala fasami'tu tahrikal bapak. Ini mesti abang saya, ini mesti saudara saya. Tapi rupa-rupanya itu lain. Faqultu man hadha? Qala Umar. Qultu al-Ristik sabar. Qala wajitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaihi wa akhbartu faqala dzallahu wa basyiru bil jannah. Qala fajitu fa'aditu lahu wa qultu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiruka bil jannah. Padakhala hatta jalasa ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala yasarihi wa kashafa an saqaihi. Coba lihat, Nabi kita enggak suruh, tapi paham apa yang Nabi kita inginkan. Jadi kita sudah mendapatkan panduan secara umum, kita disuruh untuk memasyarakatkan segala hal ehwal yang ada dalam kehidupan baginda Nabi. Bagaimana beliau kita ikuti, kita usah semampu kita. Lihat Nabi kita memuntahkan kaki kita, mereka juga bikin perkara yang sama. Nabi kita goyangkan, mereka kayukan. Nabi kita angkat baju, mereka angkat baju. Padahal Nabi kita nggak suruh. Kenapa? Sebab kalau insan yang saya idolakan menyukai perkara seperti itu, saya juga harus menyukainya. Menyukai apa yang Nabi kita sukai dan membenci apa yang Nabi kita benci semampu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kama sana'a Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin. Qala summa raja'a qultu yuridillahu bi fulanin, maksudnya saudara beliau khairan ya debe yuridu afahu faida taharra faida tahriqul babi faqultu man hadha. Qala hadha Utsman ibnu Affan. Qultu ala rislik fadhabtu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu hadha Utsman yastazin qala zandi wa basyiru bil jannah tabi ma'am balwa aw bala'in yusibuhu. Sampaikan berita gembira dan izinkan dia masuk. Sampaikan berita gembira dengan cobaan malapetaka yang akan menimpanya. Wala bajitu faqultu ya Rasulullah ya'dzan laka. Faqultu Rasulullah ya'dzanu lak wa yubashshiruka bil jannah ma'al balwa aw bala'in yusibuk. Fadakhala falam yajid fil qub majlisan fajalasa wijahum min syiqqi al-bi'ri. Pada saat Sayyidina Utsman melihat sudah tidak ada tempat di samping menyamping baginda Nabi, kanan baginda Abu Bakar, kiri baginda Umar, akhirnya dengan beliau duduk di tempat yang berhadapan dengan mereka daripada hadapan. Qala fajalasa wijahum min syiqqi al-bi'r wa kashafa an saqaihi wa dandahuma bil bi'ri kama sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar. Qala syu'batu, maka daripada peristiwa dan kejadian tadi itu saya takwilkan itu adalah kubur mereka nanti. Dua, yang pertama di samping menyamping baginda Nabi, sementara dengan Sayyidina Utsman berkubur di bagian. Jadi kalau di sini Masjid Nabawi dibagi kira-kira di buyut Busra. Jaraknya antara Masjid Nabawi kubur baginda Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, sementara Sayyidina Utsman terkuburkan di mana jauh asing daripada mereka. Jadi cerita tadi itu yang dua saja yang mendampingi baginda Rasulullah SAW. Nah,
Jadi kita kata kepada Zaid bin Arqam, Zaid, ya Rasulullah, coba berangkat, datangi Abu Bakar sekarang. Anda akan temukan dia sedang duduk ihtiba di rumahnya. Qala intalik hatta tadiya bi Abu Bakr fatajidu bi dari jalisan muhtabiya di ihtiba. Nabi kita larang, naha ayat kisah rajulu muhtabian wa laisa ala farjihi syai'. Jadi kalau Anda pakai celana dalam jangan duduk seperti ini. Nanti roket naik. Salah. Kelihatan. Itu juga min babil ada. Babil ada. Begitu saja dilarang, apalagi kalau telanjang mobil. Nah, lagi. Budaya itu kita kena hapuskan. Semampu selama jantung kita masih berdenyut kita berantas. Mandi telanjang bugil, yang walaupun sama-sama laki-laki, yang walaupun sama-sama perempuan. Sebab itu satu perkara yang dimurka dan yang dibenci oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau dengan seseorang yang ngobrol pada saat menunaikan hajat di tempat yang tertutup, ngobrolnya saja. Bagaimana kalau sama-sama saling lihat-lihat kepada kemaluan masing-masing, ngobrol lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini tidak lebih daripada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa tadi? Ya, baca. Iktibar tidak lebih daripada beriktibar dengan hadapan yang terbuka. Yang kelihatan cuma begitu pun kalau dilihatin ngomongnya ke atas sampai nyampe nggak kelihatan karena duduk iktibar. Kalau yang polos tadi itu dilihat dari sebelah dan juga dari semuanya. Qala fanajidu fi dari jalisan muhtabiya faqul inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra alaika salam wa yaqulu abshir bil jannati summan talik hatta tatiyasan summan talik. Jadi sampaikan ke rumahnya, nanti kita bersabda, sampaikan ke rumahnya, pergilah kau ke rumahnya, Anda akan temukan Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan duduk beriktibar. Kau sampaikan salamku dan beritahukan, sampaikan berita surga kepadanya. Suman balik udah kau pergi, hatta ta'tiya saniyata, sehingga kamu sampai ke tempatnya Sayyidina Umar. Asal daripada saniyat itu adalah dataran tinggi, saniyatu ma'zil. Qala talqa Umar rakiban, Anda akan temukan di kawasan Saniyatul Wada'. Saniyatul Wada' tempatnya kalau saya sama dengan pelabuhan, airport, atau juga dengan terminal, stasiun kereta api. Rakiban, Anda akan temukan di Saniyatul Wada'. Di sana Umar sedang berkendaraan menunggang himar, taluhu sil sal atuhu salat, taluh mengilang botaknya beliau. Kalau sini ada asal-asal yang mengkilat di sini. Sini ada rambut, ada semenanjung atau ada pulau atau apa sini. Ada rambut licin, punya siluman licin, botak semua itu licin. Dari jauh dengan kilatan atau dengan sinar matahari menjadi mengkilat. Jadi kita kata Anda kalian siluman sudah ada atas tunggangan dengan botak yang mengkilat. Oleh taluhu sal'atuhu. Pakol katakan kepadanya inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu alaika salam wa yaqul abshir bil jannah. Summa sarif, bila kamu pergi temuin Sayyidina Utsman di rumahnya. Di mana? Bukan di pasar, fatajidhu bisuk, jualan. Di mana? Ada yang di dekat terminal, ada yang di rumah, ada yang di pasar. Bukan semuanya di pasar, atau bukan semuanya di rumah, dan juga bukan semuanya di masjid. Fatajidu bisu ya biwayata. Pakol Nabi kita menyampaikan salam dan katakan juga kepadanya absyiru, sampaikan berita gembira, berita surga kepadanya. Ba'da bala'in syadid, tapi setelah hujan yang cukup berat. Wala fantalaqtu, saya pun pergi hatta itu Abu Bakrin. Jika saya datang menemui baginda Abu Bakar di rumahnya, duduk dalam keadaan beriktibar seperti yang nanti kita katakan. Faqultu inna Nabi Allahi yaqulu alaika salam wa yaqul abshir bil jannah. Qala baina Rasulullah, di mana Rasul? Qultu fi makani kadza wa kadza. Qala faqama fantalaqa ilaihi. Bukan dengan bulan, tidak, langsung pergi mendatangi baginda. Langsung dia suruh paham, kalau kita sudah disebut-sebut itu berarti ada perlu.
Nah, jadi Habib Amri nggak ada, saya nggak kelihatan. Nggak selesai. Tapi kalau Habib Amri disebut mesti ada masalah atau mesti ada sesuatu, mesti ada satu keperluan. Jadi begitu kita dicari, bukan dicari, dia ditanyakan sama Syekh. Datang, jadi gak usah dipanggil dulu. Nah, begitu kepahaman yang dimiliki oleh para sahabat. Jadi pada saat diberitahukan bagi Nabi di mana, langsung saja didatangi oleh Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq radhiyallahu ta'ala paling tidak untuk meluangkan ucapan terima kasih atas berita gembira yang disampaikan. Nah, faqama fantalaka ilaihi tsumma qala ataitu sadiyatan fa idza Umar rakibun ala jamalih. Lalu sa'atu kama qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau temukan si Umar seperti yang tadi kita katakan. Faqultu inna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam yaqulu alaika salam wa yaqul asyir fil jannah. Faqala fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul ada di mana? Faqultu bi makani kata wa kata. Aku juga berangkat pergi ke situ. Tidak pernah bisa, tidak pernah bisa. Insan yang paling dibenci oleh Syiah ternyata secara realitas dan juga secara hakikat dan tidak pernah memisah dan menjauh daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antalaka ilahi qala summan talaqtu ila suq. Kemudian aku pergi ke pasar, ajidu Utsman biha yabi wa yabta, seperti yang tadi kita katakan sedang sibuk dengan transaksi jual belinya. Faqultu inna Nabiyallah yaqra'u alaika salam wa yaqul absyir bil jannah. Tapi setelah cobaan dan ujian yang menimpa, di mana Rasul? Sedang ada di sana. Qala fa'akhadha biyadi, begitu Utsman pegang tanganku, wa aqbalna jami'an, dan kami pun datang menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Nabi Allah, inna Zaidan atani, Zaid memberitahukan, Zaid bin Al-Qam memberitahukan kepada saya tentang ini yang diceritakan tadi itu. Inna Nabi Allah yaqulu alaika salam wa yaqul asyid fil jannati ba'da bala'in syadid wa ayyu bala'in yusibuni ya Rasulullah. Cobaan seperti apa yang akan menimpa aku? Walladzi ba'atsaka bil haqqi, kenapa saya mendapatkan cobaan dan ujian seperti itu? Demi diriku atau demi Allah yang telah membangkit baginda dengan kebenaran, aku tidak pernah menyanyi ma taghnaitu. Sayyidina Utsman, bukan saya. Ma taghnaitu wala tamannaitu. Jadi tamanna dengan mana tamanni, angan-angan. Ima dengan mana beristimna. Wala masatu zakari biyamini, dan aku tidak pernah menyentuh, maksudnya aku tidak pernah tertapi dengan perkara-perkara kecil, apalagi kalau dengan perkara yang lebih besar. Tapi kenapa sampai aku ditimpa musibah? Itu pertanyaan istifham ingkari daripada beliau. Wa masatu zakari biyamini mundu ba'yahuka fa ayyubana yusibuni. Nabi kita bersabda, itulah dia ketentuan takdir daripada Allah, Anda tidak akan dapat menghilangkannya. Terjawab ini tidak membingungkan kita lagi. Maka dengan para malaikat yang ditugaskan Allah untuk mengawal seseorang, kalau pada saat sudah ada ketetapan takdir, fulan akan meninggal dunia, fulan akan kecelakaan, fulan akan ditimpa suatu cobaan, maka dengan malaikat yang mengawal itu akan beranjak, akan menghilang, sehingga berlakunya takdir yang ditetapkan oleh Allah Jalla wa Ala. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala quli au laita inni rajulun min ashabi, coba tolong panggilkan atau seronoknya kalau seandainya ada salah seorang daripada sahabatku menemani aku di sini. Qala Abu Bakr, qala la laita inni rajulun min ashabi. Abu Bakar, enggak. Umar, enggak. Ali, enggak. Utsman, iya. Maka datanglah Sayyidina Utsman, faqala qumi. Sudah. Qumi. Utsman, apa kabar? Anak kangen sama antum, Masya Allah, tabarakallah. Itu bukan budaya kita yang begitu tuh. Ini bukan mahram. Ya, selamat datang. Apa kabar? Tapi selamat. Barakat. Di tangan kiai ini bersambung sanadnya kepada Rasulullah. Barakat. Tidak ada barakat, itu harakat namanya. Barakat. Tapi kita tak pernah nyalamin perempuan.
musibah kubranya pada saat kiai yang menyalami apapun alasan yang mereka buat. Tentu tetap qurbatuna Sayyidina Rasulullah SAW. Ada juga terbaca dengan tulisan atau dengan ungkapan kata-kata dan ulasan daripada Syekhuna Al-Alim Al-Allama Al-Kabir Syekh Muhammad Zaki Ibrahim. Tapi tetap saja dengan kita tidak bisa mentolerasikan keadaan, sebab yang tidak sependapat dengan beliau banyak sekali. Kami terbaca. Tetap dengan kita tidak itu rayu saksi atau pendapat pribadi beliau, atau dengan beliau menumpang pendapat dengan sebagian daripada ulama-ulama lainnya. Mungkin itu fatwa saksi karena dengan beliau pernah diuji atau seperti apa keadaannya, seperti Dr. Qardawi pada saat disalami sama Susan Mubarak, Sri Mubarak, sehingga terfatwakan. Kata beliau pernah dengan seorang jariah menarik tangan jariah itu kepada siapa? Terlebih dahulu kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Dan adanya nas sahih yang mengatakan jari itu langsung memegang telapak tangan baginda seperti bersalaman. Tidak ada nas. Kenapa kita tinggalkan nas yang sahih? Masa kaku Rasulullah SAW tidak pernah telapak tangan baginda Nabi menyentuh telapak tangan perempuan yang bukan mahram. Begitu juga dengan ungkapan daripada baginda, inilah usahihun nisa. Aku tidak bersalaman dengan kaum wanita kecuali kalau istri. Jadi kalau nak juga menyalaminya, kita jadikan istri dulu baru kita salami, lebih daripada bersalaman pun boleh. Apalagi kalau juga hanya sudah bersalaman saja, tapi yang bukan mahram tidak. Jadi bagaimana? Ucapan tadi selamat datang melalui asal cukup sekedar itu. Sementara disalamin atau seperti dengan budaya barat sampai dicium, yang tidak boleh itu katanya cium bibir saja. Jadi mencium pipi kanan kiri itu sebagai ucapan selamat datang. Apa selamat datang? Itu maksiat datang. Qala bismillahirrahmanirrahim. Qala qumi, Nabi kita masuk. Bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya lihat Nabi kita membisikkan sesuatu kepada Sayyidina Utsman, sedangkan warna kulit muka Sayyidina Utsman berubah pucat. Falamma kana yaumuna kunna ala tuqatil. Pada saat sampai kepada waktu yang telah dijadwalkan oleh Allah, maka dengan kami menanyakan kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ala tuqatil, apakah dengan sampean tidak ada rencana untuk melawan atau untuk memerangi mereka? Kata beliau, tidak, sebab Nabi kita telah menjanjikan sesuatu kepadaku dan aku sabar menerimanya, aku tambah untuk menerimanya. Wa nasabiru nafsi alaihi. Qala la taqumu as-sa'atu hatta taqtulu imamakum. Tidak akan bangkit hari kiamat melainkan kalian akan memerangi raja, imam, pemerintah kalian. Wa tajtadidu bi asyafikum. Tajtadidu ay tatadarabu, kalian akan saling serang menyerang, perang memerangi dengan pedang-pedang kalian. Qala wa yarisu dunyakum syirarukum. Wa yarisu dunyakum, dan yang akan mewarisi dunia kalian itulah justru orang-orang jahat daripada kalian. Jadi dunia tidak di tangan orang-orang soleh. Kalau di dunia di tangan seumpama Khalifah Umar bin Abdul Aziz, atau kalau seandainya seperempatnya, 5%-nya seperti beliau saja, dunia akan makmur. Tidak akan ada pengemis, pengangguran, tidak akan ada pengemis di mana saja. Tapi ternyata kekayaan bukan di tangan orang-orang yang baik. Itu sudah dari kita beritahukan, yang akan mewarisi kekayaan dunia itu adalah orang-orang jahat. Qala wa yarisu dunyakum syirarukum. Ifaqatu Sayyidina Jabir bin Abdillah birashi wadu'i alaihi salatu wassalam. Sadarnya Sayyidina Abu Jabir bin Abdillah dengan semprotan, dengan siraman air wudu baginda Nabi. Qala Jabir ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu, ma'adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar, saya dikunjungi oleh baginda Nabi dan juga oleh baginda Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu fi Bani Salimah. Bahwa jadanilah akil, pada saat itu saya ditemukan dalam keadaan tidak sadar, dalam keadaan koma. Pada abima'in fatawaddah, terus Nabi kita minta air dan Nabi kita mengambil air wudu, farashaminhu alayya, sebagian daripada air wudu atau sisanya Nabi kita semprotkan ke mukaku. Fa'abid tuh.
Maka yubikum, apa tuh? Maka kubur sadar. Jangan ikut-ikutan. Aku kalau menyusahkan orang, mematikan orang, akhirnya tidak bernafas. Memang ada riwayatnya macam itu. Riwayatnya bagaimana? Nabi kita datang, Sayyidina Jabir dalam keadaan hitam, pingsan, koma. Kita buduk air. Sakitnya Nabi kita juruskan sisa air tadi itu ke muka Sayyidina Jabir dan sadar seketika itu. Nah, kira-kira kalau pada pun kita ziarah rumah sakit, kita sedang sakit, sedang dalam keadaan koma tidak sadar, air wudhu. Wudhu basuh-basuh. Akhirnya kelihatan lebih tenang. Dan beberapa kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal orang lain, ini mukjizat. Kita keramat saja tidak ada, kecuali kalau yang tidak diusap-usap seperti itu tak apa-apa. Tapi kalau kita buangkan begitu, takut kalau akan mematikan orang. Seperti dikatakan kita Pak Imam Malik itu antara daripada keberkatannya boleh memudahkan orang bersalin. Tapi jangan salah pikir. Ya katanya lebih dari kalau dengan tandidnya ada 36 jilid atau dengan istisqasnya 37 jilid istisqas salah apa. Kalau kita muatannya letak di Quran nggak apa-apa, nggak terlalu berat. Tapi kalau kita pakai istisqas yang 37 jilid tambah dengan tandidnya 25, letakkan ke Quran memang akan melahirkan seketika itu juga. Jadi bukan karena berkat kita lagi, karena beratnya beban kita itu. Nah, padahal bima'in fatawadda farasha minhu ada yang ta'afaktu fakultu kaifa asnabiman ya Rasulullah wa nazarat yusikumullah fi auladikum nitakari mitu hadil unsayain dahabu ansaril harik hilangnya kesan kebakar kesan hangus daripada tangan Muhammad bin Hatib qala wa ta'at ala yadi al-qidru wa ta'at ala yadi al-qidru fahtalafat kidir beliau terjatuh ke tangan saya sehingga tanganku menjadi hangus. Fantalakat bi ummi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya dibawa pergi oleh ibu kandungku, baca ayat pun Nabi kita ludahin atau Nabi kita tiup. Nabi kita tiup-tiup ke sana. Hangus tadi itu wayapun hati bebas. Hilanglah penyakit. Pencipta manusia sembuhkan, Kau yang menyembuhkan, tidak ada kesembuhan melain daripada kesembuhanmu. Riwayat yang lain ini tidak lengkap di sini. Jadi dengan berkat tuflan sudah daripada begina hilang kesan hangus tadi itu daripada tangan Sayyidina Muhammad bin Hatib ibn Abi Balta'ah. Hadis. Jazatihi sallallahu alaihi wasallam fil mar'atain allatayn irtabata wa mutasawwimatan. Ini jarang-jarang ditinggalkan kalau pada waktu kita ceramah di bulan Ramadan tentang orang yang puasanya dengan makanan iftar yang halal, tapi bukan puasanya dengan makanan yang diharapkan dengan mengumpat atau mengadu domba orang lain. An Ubaidin Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna imra'ataini shamata ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dua orang perempuan puasa di zaman baginda dan wa rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna hauna imra'ataini shamata wa annahuma qad kadata tamutani min al-'atash. Di sini ada dua orang perempuan yang puasa tapi hampir meninggal dunia karena haus, karena kehausan. Para tamu ausakan. Nanti kita tidak mengambil perhatian atau diam saja, tidak ngasih respon. Kemudian diceritain lagi, qala arahu qala bil hajirah, nama tempat. Faqala ya Nabi Allah, innahuma wallahi qad matata aw qadata tamutan, kedudukannya itu sudah mati. Sebab tadi cerita sebelumnya hampir mati, sekarang ini kayaknya sudah mati atau hampir mati. Nanti kita kata berhubungan, suruh mereka datang kembali. Maka kedudukannya pun datang. Qala baca hadahin, kemudian Nabi kita minta dihadirkan mangkok. Qala auqus wa qala li ihdahuma qi. Terus Nabi kita berkata, memerintahkan kepada salah satunya muntahkanlah atau muntahlah, waqat min kahin wa damin wa sadid.
maka dia memuntahkan darah menadan yang seumpamanya hatta ta'at nisfal qadah, sampai terpenuhi separuh jak atau bejana. Summa qala lil ukhra qi'i faqa'at qayhan wa daman wa sadidan wa lahman abitan, darah daging posok wa ghairu hatta mal'atil qadah. Summa qala inna hataini samata amma ahallallahu lahuma, kedua-duanya ini puasa dengan memakan makanan yang dihalalkan oleh kepada mereka berdua, memakan makanan yang dihalalkan oleh Allah untuk mereka berdua, dan berbuka atas sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Jalasat ihdahuma ilal ukhra, satu berteman atau duduk dengan yang satu lagi. Faja'ala ta'kulani luhuman nas, Faja'ala ta'kulani luhuman nas, maksudnya mengumpat dan mengadu domba. Du'a'uhu sallallahu alaihi wasallam li sayyidina Anas bi kasratil mali wal walad. Ja'at Ummu Sulaim wa hiya Ummu Anas ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anhuma waqad azdarati bi himariha. Pada saat saya dibawa ketemu baginda Nabi pada waktu Nabi kita di Madinah, atau pada waktu Nabi kita baru sampai ke sana, azdarati bi himariha, saya dikasihin selendang atau baju dengan izarnya beliau, azdarati dengan selendangnya beliau, waradati bi ba'dih. Jadi satu helai kain panjang dililitkan di batang tubuh Sayyidina Anas, sebagainya untuk rida, sebagainya untuk izar. Ya, satu lah. Faqala radhiyallahu ta'ala faqultu ya Rasulullah, faqalat ya Rasulullah hada Unais. Segan lagi untuk mengatakan nama benarnya, Anas. Takut kalau sedikit ada tawafuh. Ini Unais, maksudnya anak saya anak orang miskin, namanya pun masih belum layak untuk disebut sebagai nama jolokannya Anas. Jadi untuk memperlihatkan ketaksiran atau ketidakmampuan daripada beliau, dan pada saat menyerahkan anak beliau kepada baginda Rasulullah SAW, tidaklah seperti dengan seseorang yang memberikan suatu perkara yang berharga, sehingga dengan nama Sayyidina Anas itu ditaskir oleh Ummu Sulaim, hada Unais, ini putra saya Unais. Ataitu kabihi, saya hadirkan dia kemari untuk khidmat kepada baginda. Fad'ullah lahu, doakanlah dia. Qala fad'ullah lahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aksir malahu wa waladahu, ya Allah banyakkan harta dan banyakkan anaknya. Qala Anasun, wallahi inna mali la katsir, dikatakan kebun beliau berbuah 2 kali setahun, wa inna waladi wa walada waladi, dan sesungguhnya dengan anak saya, cucu saya itu sudah melebihi 100 orang. 100. Cuma yang dari 10 istri berapa? Tadi sebenarnya. Apakah daripada satu orang ibu saja sampai melahirkan lebih daripada 100? Agak-agak boleh tak perempuan melahirkan sampai 100 orang anak? Boleh. Tiap kali melahirkan 10, kembar 10. 10 kali melahirkan jadi 100. Di mana tuh? Cari sendiri. Kalau anak suruh hadasat ibnati Umainah, ana qadabana kanu kadupina min sulbi ila maqdamil hajat al-basrata tis'atan wa ishdina wa mi'atan. Sampai Hajjaj menjadi gubernur Basrah, itu jumlah bilangan yang mati daripada anak cucuku sudah mencapai 129 orang. Tuannya masih hidup lagi. Tuan atau dengan kakek masih hidup lagi. Yang meninggal 129 orang. Kenapa? Ja'atni ibnati Umainah wa akhbarani hadasatni. Sebab karena faktor usia Anas yang sudah lanjut, maka dengan beliau sudah tidak ingat anak pasti dan pasti. Kalau jumlah anak sampai 100, mesti kita sudah kelupaan nama satu persatu. Entah bapak kamu siapa? Sampai menanya bapak. Padahal bapaknya anak beliau juga, tapi sampai kelupaan. 10 pun susah kadang-kadang tegamau, kaget. Akhirnya kita jadi lupa. Nah, saya juga sebenarnya tadi. Dan kelahiran mana nih? Perak, Banjar, atau Bogor? Sampai jadi kebingungan seperti itu. Bagaimana kalau sampai 100? Bang Jamil, anak 100 boleh Syamda. Ada lagi muka yang gembar. Kalau kalarnya lain mungkin tidak masalah.
Ada yang satu tinggi, satu rendah, yang satu putih, yang kedua gelap, ketiga hitam, betul. Sahabat Nabi kita atau diantara daripada sahabat Nabi kita yang paling hitam itu adalah Sayyidina Ubadah bin Samit. Di antara daripada sahabat Nabi kita yang berkulit hitam latak kalau bahasa Banjar, Ubadah bin Samit pada waktu datang ketemu menghadap Muqawqis. Jadi suara lantang nyaring, kulit hitam menakutkan. Jadi ketemu Muqawqis, bang, hei Gelagasi, enggak ada orang yang tidak menakutkan tampang penampilan selain daripada sampean. Enggak ada kayak agak lembut, sayu, ada mengatur seperti apalah. Bukan kamu. Jadi kata Ubadah, saya ini salah satu daripada 1000 orang yang di belakang saya lebih gelapan, lebih hitam lagi daripada aku. Ini yang paling bagus nih. Kalau dengan sumpah saya sudah ketakutan, bagaimana kalau dengan teman-temanku yang lain? Itu termasuk warna kulit yang paling lembut. Padahal masih ada lebih daripada 100 atau ada 100 orang di belakangku. Oh, sobat pertama hitam, kemudian yang kedua kalau ngomong suara seperti petir lah, mungkin barangkali cukup menakutkan. Mau kau kisah jadi ketakutan. Lalu dengan suara sahabat Nabi. Dan ada beberapa orang sahabat Nabi kita yang seperti itu, diantaranya Abu Talha. Sampai-sampai Nabi kita katakan suaranya Sayyidina Abu Talha itu lebih menakutkan musuh daripada 1000 orang prajurit. Nah, 10 menit setelah kita istirahat panjang. Tirmidzi wa ghairuhu anna Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu khadama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun wada'alahu berkat, masyaallah. Jadi sepertinya pemberian yang Allah berikan kepada Sayyidina Anas dengan doa yang dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala itu pada hakikatnya adalah merupakan pengorbanan dan perjuangan beliau khidmat kepada baginda Nabi selama tidak kurang daripada 10 tahun. Jadi seakan-akan ijabatan doa ini sallallahu alaihi wasallam, satu panjang umur, yang kedua banyak anak, yang ketiga banyak harta, panjang umur, banyak anak, banyak duit, dan juga masuk surga. Itu sebenarnya seperti balasan daripada khidmah dan jasa baik beliau melayan baginda Nabi selama sepanjang 10 tahun. Wala wada'alahu wa kana lahu busan yahmilu fi sanati al-taqiyata marratain, berbuah 2 kali setahun supaya bisa jadi aneh. Kamu kan berapa kali setahun berbuah? Sekali saja. Durian sekali saja, mana ada 2 kali setahun. Maka Nabi Rehan yaji'u minha rihul misik. Di sana ada terdapat bunga-bungaan. Allahumma aghfir lahu wa waladahu wa atil umrahu wa ghafir lahu faqad dafantu min sulbi mi'atan wasnataini wa inna samarati la tahmil fi sanati marratain wa laqad baqitu hatta sa'iltu hayata wa arju rabi'ata. Aku hidup sampai jadi bosan. Bila aku mati ya Allah. Terus sampai lagi nanti belum mati-matinya juga. Belum mati-mati kita Pak Dina mati. Oh, Pak Haji lagi masih hidup ya? Oh, kan begitu pertanyaan. Aneh, kenapa kena terlampau panjang? Jadi kemarin ketemu, setelah 30 tahun berikutnya ketemu lagi. Oh, Pak Haji kemarin kan? Iya, masih hidup. Panjang umurnya. Mungkin anak yang mengumpulkan itu dengan insya Allah. Ngomongnya juga nggak betul, masa juga masih hidup kan? Kan saya menentukan umur. Jadi kata sebagian, ente jangan khayal. Kecuali kalau anda sudah melangkah jasa saya, jangan coba, jangan main-main, jangan coba ngancam dia. Kecuali kalau kamu sudah mampu untuk melangkah jasa saya, maksudnya melangkah jasa saya. Dulu kata Iqbal pesan daripada orang tua Salahuddin, Muslim, orang tuanya sampaikan salam sama Syekh. Ini anak saya tolong dididihkan, tolong diajarin, tolong dibimbing. Kalau memang mau dipukul-pukul saja, kalau mau dirotang-rotang saja, kalau sampai mati sekalipun gak apa-apa, yang penting hantarkan jenazahnya ke tempat kami. Mau dipukul sampai mati juga gak apa-apa, cuma tolong belikan tiket untuk menghantarkan jenazahnya ke kampung. Sebelum dirotang dan pergi dari sini. Mana Muslim? Icik. Hah?
Bagaimana? Ngajar sana. Tak pergi dah. Ya sampai mati dipukul sampai mati. Rasanya nggak pernah saya pukul. Padahal sudah dapat mandat untuk matikan anak orang. Jadi jangan. Jadi bahasa orang Baja jangan ugal-ugalan. Tapi disuruh sama orang tuanya. Nah, tahu hukum. Ya walaupun disuruh, tetap kita tidak boleh mukul, tetap kita tidak boleh membunuhnya. Jadi kalau ada seseorang pasrah, Pak, ikhlas kalau Allah, bunuh saya. Saya terima kasih banyak kalau untuk berjalan untuk bunuh. Atau paling tidak sarankanlah cara bunuh diri yang ideal itu bagaimana sebenarnya. Tidak boleh, haram. Ada orang kita tempelin, jangan ditempelin, jangan dipukul, tetap haram kita memukulnya. Jadi jangan bilang, habis pasrah, saya juga mau cari pahala. Ta'awun 'alal birri wat taqwa, bukan ta'awun untuk tampar-menampar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terakhir. Rasulullah SAW alhamdulillah Sulaimi barakatuh. Nah, Ibu Anas setelah kawin dengan Abu Talha, Abu Talha itu bapak tiri. Setelah terpisah dengan bapak Sayyidina Anas, itu dengan Malik, kawin dengan Abu Talha. Doa baginda Nabi kepada kandungan Ummu Sulaim bil barakah. Karena di Ummi Sulaim daripada Abi Talha seorang anak itu sakit sampai meninggal dunia. Pada saat anak itu meninggal, ghattatu Ummu bi thawbin, beliau tutup dengan kain. Abu Talha datang dan menanyakan kaifan saibni, bagaimana keadaan anakmu, sebab yang jadi pikiran beliau terpikirkan pada masa pergi dan juga pada tuh di luar. Jadi kata Ummu Salamah, amsah hadian, keadaan anak kita kelihatannya lebih tenang daripada sewaktu ditinggalkan, lebih tenang daripada keadaan pada masa ditinggalkan. Jadi Mbak Talha pun tenang. Jadi dikatakan anak sudah lebih tenang. Kata Asya, maka beliau pun makan. Sumaka talobi ba'dil lail. Diceritani di ringkas, riwayatnya ringkas sekali riwayatnya. Maka setelah makan santai ngobrol, Ummu Sulaim itu sudah berdandan, sudah bersolek. Allah barik lana fima razaqtana, sudah tinggal lengkapkan lagi dengan doa yang selanjutnya. Allah menjadikan syaitan, menjadi syaitan fima razaqtana. Alhamdulillah, dah santai relek, dah segala-galanya dah terlepaskan daripada hutang dan tanggungan. Capeknya sudah, letihnya pun juga sudah, bebanannya pun juga sudah, terasa ringan betul pada saat sedang releks santai berbanding dengan pasangan atau dengan suami beliau baru cerita tentang keadaan anak. Wah, mungkin kalau bahasa kasar sayang, bukan bahasa brengsek juga tetangga kita. Ada orang mau ngambil barang amanah yang dititipkan, pokoknya tak mau dikasih. Mungkin gitu kan orangnya. Ada orang bang, tetangga kita itu ninjam sesuatu, tapi begitu yang punya mau ngambil ternyata nggak mau diserahkan sama dia. Oh nggak boleh begitu. Kalau orang ngasih harus dikasih. Kalau orang berbuat baik harus berbuat baik. Jasa baik ibarat dengan jasa baik. Jadi kata beliau, orang itu dalam bentuk pertanyaan. Lau anna rajulan a'araka 'ariyah. Coba beritahu saya, atau beri jawaban. Kalau dengan seseorang memberikan pinjaman sesuatu kepada Sofyan, kemudian dia pengen mau mengambilnya, Allah summa akhadhanika idza jasata, akhirnya Anda jadi sedih. Oh, itu kan punya dia sendiri. Masa kita harus sedih? Kalau yang punya kita yang nggak itu nggak apa-apa. Enggak, saya nggak sedih. Jadi kata beliau, sekarang Allah telah meminjamkan anak kandung Sufyan atau anak kandung kita kepada kita, dan tadi baru saja sudah diambil oleh Allah. Yang walaupun sahabat tetap tidak tahan, tidak boleh menahan keadaan marah Abah. Tapi kemarahan Abu Talha pada waktu tidak sampai melakukan aksi yang tidak senonoh. Faqad akhadahu mink. Qala pada cerita diringkas ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalahu bi qawliha wa qad kana asabaha tilka lailah, dan beliau telah menggauli istri beliau pada malam hari itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekedar cerita, sebab kalau tidak lengkap. Dan juga kalau seandainya diceritain tadi malam anaknya meninggal, ya Nabi kita mudah-mudahan dapat rahmat dan maghfirah dan selesai. Jadi supaya pada kudatan dan juga dengan cerita yang diceritakan itu memang akan mengundang perhatian daripada baginda. Coba bayangin ya Rasulullah, tadi malam tuh pada saat saya datang, saya diajak makan,
saya diajak makan, dan dapat dilayan pas selama jam 3 sampai dengan kami melakukan hubungan intim pada malam hari itu di saat anak saya sudah meninggal. Jadi mungkin barangkali ingin mendapatkan suatu reaksi daripada Rasulullah SAW agar memberikan sedikit memberikan panduan atau memarahin Sayyidatuna Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Tapi begitu Nabi kita mendengar cerita mereka bersama pada malam hari itu, Nabi kita doakan. Qala barakallahu lakuma fi lailatikuma. Mungkin wallahu alam Nabi kita mendoakan mereka seperti itu karena atas kebijakan daripada Ummu Sulaim dalam rangka untuk mengatasi suatu masalah yang kebiasaannya jangankan dengan seumpama kematian anak berantem saja dengan anak tetangga. Ibu kadang-kadang sudah menyambang suami daripada luar. Pak, jangan masuk dulu. Itu anak kita tadi dibelasah sama anak tetangga. Padahal yang dibelasah mereka itu kucing sebenarnya, bukan anak kita. Bapak langsung lari seperti kejadian yang kemarin. Maksud saya kemarin itu 10 tahun yang lalu. Itu kalau kita dikejar sama orang tetangga, dia udah meninggal kan. Yang pukul Bang Yasin itu adalah Allah matikan. Mudah-mudahan selamat di akhiratnya. Tapi bagaimanapun tetap perbuatannya cukup terkesan dan segar dalam ingatan kita pada saat santri kita itu enggak juga memukul. Ini kolam kita ini penuh dengan ikan pada waktu itu. Kita buat pikiran di sini, ada orang mancing di sana. Mancing bukan di sungai, mancingnya di kolam, ya pasti dapat. Kenapa? Karena kolam ikannya sudah standby di situ. Kalau mancing cari tempat lain. Jadi kata teman kita, Bang jangan mancing di sini. Bagus, lembut. Tapi tetap juga, Bang, baru begini, Bang, jangan mancing di sini. Dia laporkan sama abangnya ya, sama keluarganya. Aku ditempelin, bahasa Malaysia ditampar sama anak santri. Datang keluarganya membelasah saudara kita tadi itu. Rumahnya, pintunya dipecahkan. Kalau enggak lari, tidak tamat punah seketika itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kena menggunakan langkah 1000 akhirnya selamat daripada cengkraman masjid. Nah itu ceritanya. Rupa-rupanya katanya budaya Bogor atau kita di sini begitu tuh sudah dianggap menempeleng. Dan itu ikut kaidah maqala bi syai'a yuqabbahum. Rupanya orang Bogor dapat kaidah daripada Syekh Hayat Al-Bogori dan juga dengan Syekh Muhammad Al-Talib sehingga mereka amalkan kaidah itu. Artinya yang walaupun belum baru dekat saja itu berarti sudah, baru mau menempeleng itu berarti sudah menempeleng. Nah beda dengan budaya orang Medan. Orang Medan saya pernah mengamuk marah atas mimbar, mereka masih senyum lagi dengan betul gak usah lagi. Pernah kan kita masa pikiran baca Fatihah kan betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah selesai zikiran dia pada santai semuanya. Ada yang dengan handphone, ada yang makan, ada yang minum. Dia di masjid lagi. Sebelumnya zikiran bagus, tertib. Ibu-ibu pakai kerudung, nggak ada yang makan, nggak ada yang minum. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, asik. Selesai zikiran, saya disuruh menyampaikan mau'izah hasanah dan saya naik mimbar pada hari itu. Ternyata pada santai semuanya, yang munculkan kaki, yang ngobrol-ngobrol, yang makan-makan, yang minum-minum. Akhirnya saya bukan menjadi tapi memang naik pada saat itu. Wah, tapi turun ke bawah salaman senyum. Itu budaya Medan, itu kata orang Medan. Jadi orang Medan kalau kita marahin dia itu seperti masih lembut. Jadi kalau memarahin orang Medan itu jangan dimarahin, tampar dulu baru menahan marah. Kalau cuma marah-marah saya itu nggak marahin, itu berarti masih untayan kata kasih sayang untuk orang Medan. Jadi polisi yang bilang begitu sama kami di atas. Lihatnya apa? Ini kita bukan orang Medan. Ini kita sini apa sih? Sini sudah di Sunda Pak. Sudah maka bahasa ayo tahapmanmu yang belum ditempeleng pun berarti sudah ditempeleng baru begitu sudah itu berarti sudah ditempeleng. Bab dia semua dah ditempeleng. Coba si Kasir, ya tempeleng benar. Baru begini kan ya Kasir. Atau melayang tapi tidak kena kepala, enggak kena.
Tapi itu sama dengan murahaqah. Al-murahik fi hukmil baligh. Orang yang sudah berbalik itu sudah sama hukumnya dengan orang yang sudah dewasa. Sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lapar, sabar, sama-sama lapar. Sama-sama haus. Yaqulu barakallahu lakuma fi lailatikuma kanat ummu Anas bin Malik tahta binti hatta walada lahu ulaman famata fakharaja hatta ila hajati falamma ja'a min al-laili atat umra'atu bi tuhfatihi allati kanat tatihi biha atat umra'atu bi tuhfah. Maksudnya dengan sajian makanan kesukaan daripada Sayyidina Abu Talha. Summa talaba biha ma yatlubu rajulu min imrati. Kemudian karena lihat istri sudah bersolek dan berias apa segala macam, maka dengan Abu Talha meminta agar dilayan pada malam hari itu. Summa qala ma fa'ala, baru tanya gimana keadaan anak. Kalau kita balik cerita ini apa maksudnya? Kalau kita balik cerita tidak, kalau begini rangkaian ceritanya sebenarnya, berarti keinginan nafsu kadang-kadang mampu untuk melupakan segala-galanya. Oh, itu istilah jeli, masya Allah. Keinginan nafsu sanggup untuk melupakan segala-galanya. Tidak tahu anak lagi sedang sakit, tidak tahu bapak lagi sedang di rumah sakit, tidak tahu keluarga sendiri lagi sedang menderita. Dengan tuntutan nafsu atau dengan naluri seks, kadang-kadang melupakan seseorang daripada segala-galanya. Kalau ceritanya seperti itu, baru dengan anak sudah selesai, sudah ada HP, dah, alhamdulillah selesai. Baru gimana keadaan anak? Tidak dari tadi menanyakannya, ikut riwayat yang di sini, yang mana benar, itu kita tidak pasti. Qala ma fa'ala ibni faqala Abu Talha ma ra'aituka ma fa'ala jiranuna haula'i. Saya tidak pernah melihat sikap perangai seperti yang dilakukan oleh tetangga kita. Apa sih? Mereka haulai annahum ista'aru aliyatan. Tetangga kita meminjam sesuatu, pada saat pemiliknya datang mau mengambil, ternyata mereka tidak mau menyerahkannya. Jangan tidak betul begitu tuh. Bisa masalah, jelek banget perbuatan yang mereka lakukan. Kata Muslim itu bapak sendiri yang begitu. Hah? Qalat fa'antahuwa karena bukan hadiah min Allah, anak kamu adalah pinjaman daripada Allah dan dia telah meninggal dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kata zalika lahu, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekedar menceritakan kami bersama malam kemarin, oke saja. Yang tidak boleh itu kalau ceritakan secara terperinci. Bilang tertamu soal kesian orang yang gak kawin ceritanya terperinci, betul mana boleh, itu haram. Nabi kita perumpamakan sama saja halnya dengan apa? Dengan setan yang melakukan hubungan terus melakukan hubungan jasad, hubungan intim di khalayak orang ramai. Jadi yang walaupun tidak terlihat, tapi dengan cerita yang seperti itu tadi itu seakan-akan seperti memperagakan hubungan tersebut di hadapan orang lain. Jadi tidak boleh sekedar memberitahukan kami bersama, dan juga ada muqtadayatnya, ada tuntutan untuk menceritakan tentang perbuatan yang berlaku. Barakallahu lahuma wa tawlahuma fi lailatihima qala fatalaqat fawaladat ulaman. Talaqat maksudnya rahim daripada Ummu Sulaim, menerima sperma hayawan manawi daripada suami beliau sehingga belum melahirkan seorang anak laki-laki. Faqala abaya laqad ra'aitu lidzalika al-ghulam, aku melihat daripada anak yang lahir tadi itu 7 orang anak laki-laki semuanya hafal Al-Qur'an. Jadi terimbas barakatan doa barakallahu lakuma, bukan hanya kepada anak yang lahir tapi justru juga kepada cucu daripada mereka. Wa kana abuhuma shalihan, itu dikatakan kakek yang ke-7. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita kumpul tenaga untuk program nanti asar agak padat sampai kita buka puasa bersama, dan insyaallah program kita pastikan saja waktunya. Kalau sampai jam 3-an suasana bening yang mendung, program kita di atas. Kalau jam 3 sudah hujan, tetap kita akan berkumpul di sini, dan yang malam itu juga kita di sini. Wassalamualaikum amat tetap seperti biasa jam 12.10.
jam 12.20 lebih kurang jam 12.20 ada waktu 1 jam untuk istirahat. Minum.